Sudah mendengarkah kalian tentang kisah pohon kurma yang menangis? Pada masa awal dakwah di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berkhutbah di Masjid Nabawi dengan bersandar pada sebatang pohon kurma yang disebut jiza, karena saat itu belum ada mimbar. Setiap hari Jumat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di samping pohon kurma itu ketika menyampaikan khutbah. Pohon tersebut seolah menjadi saksi kedekatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan umatnya. Suatu hari, para sahabat mengusulkan agar dibuatkan mimbar supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa duduk dan terlihat lebih jelas oleh jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui usulan itu. Ketika mimbar telah selesai dibuat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi bersandar pada pohon kurma, melainkan naik ke mimbar. Pohon kurma menangis. Saat itulah terjadi peristiwa yang menggetarkan hati para sahabat. Pohon kurma itu menangis. Tangisannya terdengar jelas oleh seluruh jamaah di masjid. Suaranya digambarkan seperti tangisan bayi atau unta yang merintih karena kehilangan anaknya. Para sahabat terkejut dan terharu. Masjid yang biasanya khusyuk kini dipenuhi suara tangisan pohon. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar, lalu memeluk dan mengusap pohon kurma tersebut. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeluknya, pohon itu pun berhenti menangis. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya aku tidak memeluknya, niscaya ia akan terus menangis hingga hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, dan lainnya. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa pohon itu menangis karena kehilangan zikir dan kedekatan dengan beliau. Pelajaran yang sangat dalam. Kisah ini mengandung hikmah luar biasa. Makhluk Allah mencintai Rasulullah, bahkan pohon yang tidak bernyawa pun merasakan kehilangan ketika berpisah dengan Nabi. Mukjizat Rasulullah. Tangisan pohon menjadi bukti kenabian beliau yang nyata. Teguran bagi manusia. Jika pohon kurma saja rindu dan menangis karena Rasulullah, maka bagaimana dengan manusia yang berakal? Kelembutan Rasulullah. Beliau tidak mengabaikan tangisan itu, tetapi turun dan menenangkannya dengan penuh kasih sayang. Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata setelah mendengar kisah ini, "Wahai manusia, sebatang pohon saja merindukan Rasulullah, maka kalian lebih pantas merindukan beliau." Semoga kisah ini menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah, memperbanyak shalawat, dan meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari.